Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri Sabrina dari kelas 7C Humas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi efektif dalam dunia pendidikan yang disusun oleh Yosita Wisma. Di dalam pembahasan saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, dan hasil dari penelitian. Pada latar belakang, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Entah komunikasi verbal maupun nonverbal. Dalam segala bidang, tak terkecuali pendidikan, komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam proses pembelajaran, komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi. Berhasil tidaknya informasi yang disampaikan kepada para peserta didik sangat ditentukan oleh keefektivitasan komunikasi. Pendidik harus mampu menerapkan metode komunikasi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran dan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pendidikan. Selain itu, pendidik juga harus mampu mengantisipasi dan mengatasi hambatan komunikasi, baik yang berasal dari peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Tujuan penelitian ini sendiri yang pertama adalah menggali metode yang tepat dalam komunikasi pendidikan, strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pendidikan. Yang kedua adalah memahami tentang hambatan dalam komunikasi pendidikan. Hal ini disebabkan penelitian ini membahas tentang metode komunikasi, strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, serta hambatan dalam komunikasi pendidikan. Pada hasil pembahasan, metode yang tepat dalam komunikasi pendidikan itu untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran dan komunikasi harus mendapatkan perhatian khusus dalam setiap proses pembelajaran. Metode pembelajaran dan komunikasi tidak selalu harus sama untuk setiap materi. Lalu komunikasi yang efektif dalam pembelajaran banyak ditentukan oleh keefektivitasan pembelajar dan pembelajar. Dalam bentuk timbal balik berupa pertanyaan, jawaban, pertanyaan, atau berupa perbuatan baik secara fisik maupun secara mental. Dan untuk metode yang tepat dalam komunikasi pendidikan adalah dengan komunikasi secara langsung maupun tak langsung, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pendidikan adalah dengan mengenal sasaran komunikasi, memilih media komunikasi yang tepat, mengkaji tujuan pesan komunikasi, dan memaksimalkan peran komunikasi dalam komunikator. Kemudian, strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam komunikasi pendidikan, strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasional praktis yang harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan bisa berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi. Strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pendidikan adalah dengan mengenal sasaran komunikasi, memilih media komunikasi yang tepat, mengkaji tujuan pesan komunikasi, dan memaksimalkan peranan komunikator dalam komunikasi. Selanjutnya ada hambatan komunikasi, dimaknai dengan gangguan atau noise dalam proses komunikasi. Hambatan dalam komunikasi pendidikan antaranya adalah: 1. Hambatan dalam proses komunikasi, kedua ada hambatan fisik, yang ketiga ada hambatan semantik, dan keempat ada hambatan psikologis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai komunikasi efektif dalam dunia pendidikan yang disusun oleh Yosita Wisman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.